Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. An'ama alaina bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah amanah. Amanah ini nanti akan kembali kepada Allah. Tentunya akan dipertanyakan. Bahkan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nikmat amanah yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan kepada kita akan kembali kepada Allah. Di sisa nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Maka perbanyaklah ingat akan kematian. Orang yang selalu senantiasa mengingat kematian, maka semakin cantik nilai amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu senantiasa beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang kematian, pasti terselip yang namanya pintu taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang selalu ingat akan kematian pasti ada muhasabah dirinya menambah lebih baik di hadapan Allah. Dengan apa sih? Perilakunya akan terjauhi oleh segala yang namanya kemungkaran, kemaksiatan seperti zina, perjudian, korupsi, membunuh, mencuri, ghibah dan sebagainya, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dosa yang sangat besar di hadapan Allah. Dan salah satunya untuk pindah ke ruang yang lebih baik, yaitu pintu taubat yang Allah berikan kepada kita. Di sisa nikmat umur yang hari ini kita rasakan, peluang kita hanya satu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh tidak main-main. Besok maksiat, besok taubat. Besok maksiat, besok taubat. Berarti mempermainkan taubatnya di hadapan Allah. Dan orang yang bertobat tentunya mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada siapa sih? Orang yang bertobat. Kemudian orang yang mensucikan dirinya di hadapan Allah. Suci hati, batinnya maupun suci zohiriyah. Artinya apa? Dia paham dan mengerti. Pintu taubat ini membuat dirinya menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diingat masa-masa kelam dia membunuh orang lain, ya Allah ya Rabb. Kemudian berzina tiada habis-habisnya. Kemudian berjudi, judi online. Nah, ini semarak nih judi online yang menjadi viral saat-saat ini. Kemudian membunuh yang memang telah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian korupsi besar-besaran, memfitnah orang lain, mengambil hak orang lain, la ilaha illallah. Tapi belum tobat di hadapan Allah. Khawatir
ajal akan menjemput kita. Kalau ketika kita melakukan kemaksiatan, kemungkaran, dosa yang kita lakukan belum bertobat kepada Allah, rugi serugi-ruginya nanti kita akan menangis di hadapan Allah. Artinya apa sih? Hanya peluang pintu taubat inilah. Taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar didambakan oleh Allah bagi orang-orang yang hijrah dirinya di hadapan Allah. Orang yang bertobat. Tadi jelas ayat ini menggambarkan seakan-akan Allah dekat kepada orang bertobat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta bagi orang yang bertobat kemudian yang mensucikan dirinya, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang hijrahkan niat dan langkahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, agar dia terhindar dari kemaksiatan, kemungkaran dilakukan. Mungkin tempo dulu dia melakukan berbagai maksiat, kemungkaran. Mabuk tidak habis-habisnya. Masya Allah. Judi terus dikerjakannya. Kemudian ada pintu hidayah. Atau ke pintu hidayah ini melewati anaknya. Ada nasihat dari keluar, dari sekelumit anaknya. Kemudian disadar. Berbagai macam cara pintu hidayah yang Allah giring kepada hambanya. Agar hambanya stop untuk melakukan kemaksiatan. Mungkin melewati nasihat anaknya. Mungkin nasihat melewati para alim ulama dengan lisannya. Mungkin nasihat hanya sebuah binatang. Dan pada akhirnya tergugah. Hidayah pun bisa didapatkan di mana-mana. Asalkan kita terus menggapai pintu hidayah. Agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Ya ayuhan nas. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Fa ini atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku Nabi, kata Rasulullah, beristighfar, bertaubat, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah 73 sampai 100 kali. Seorang nabi yang digambarkan masuk surganya Allah Subhanahu wa tanpa hisab, tapi setiap hari beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi. Nabi Adam makan buah, kemudian Allah deportasi ke dunia, apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya memakan buah tok saja. Tapi ampun Nabi Adam terus-menerus yang keluar dari lisannya seakan-akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang keluar dari lisan taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menganiaya diriku. Seandainya engkau tidak memberikan taubat ampunan kepadaku, ya Rabb. Ini kata Nabi Adam. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang celaka. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang rugi. Seorang Nabi Adam, pilihan yang Allah pilih menjadi Nabi. Ketika hanya makan buah satu saja, melanggar peraturan Allah, dia malu di hadapan Allah. Bertobat kepada Allah, nangisnya Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus waktu dalam perut ikan Nun diberi istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Apa yang didawamkan selama dalam perut ikan Nun tersebut? Nabi Yunus nggak ada henti-hentinya keluar dari lisannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya ini aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus, bayangkan saja. Sedikit ada yang memang melanggar peraturan.
Akan tapi Nabi tersebut tetap istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Nabi Sulaim dan semua para nabi, bahkan Nabi Muhammad khataman nabiyyin, setiap hari yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kita umatnya yang setiap hari melakukan kemaksiatan mata, yang tidak mestinya melakukan kemaksiatan, kita melakukan kemaksiatan. Mulut kita tidak jaga menggibah, memfitnah orang lain. Tangan kita mukul orang lain, kaki kita lakukan kemaksiatan. Hati syirik dan dengki kepada orang lain. Bukankah itu dosa di hadapan Allah? Bukankah itu buah dosa yang kita lakukan? Oleh karenanya malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selagi ruh masih ada dalam kandung badan kita, kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan taubat setaubat-taubatnya nasuha. Tidak mengulangi perbuatan kemaksiatan, kemungkaran. Kembalilah kepada Allah, fafiru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang taubat. Orang yang melakukan taubat, diintrospeksi dirinya. Kemudian 2:30 dia berdialog, berbincang, berbisik, bermunajat kepada Allah. Dihitung-hitung dosanya. Dia akan terus dosa yang dilakukan terbayang. Dia mulai membunuh orang lain dan sebagai terus keluar air matanya menetes, nggak ada henti-hentinya. Seakan-akan menyesali dari perbuatan tersebut. Mungkinkah pertanyaan buat dirinya kepada Allah, mungkinkah dosa saya diampuni Allah Subhanahu wa taala? Mungkinkah orang yang saya zinahi, orang yang saya tiduri, mungkin orang yang saya perkosa, memaafkan saya? Tapi Allah memaafkan segala-galanya ketika kita bertobat kepada Allah. Dan 2:30 itulah buat renungan buat kita. Coba lakukanlah sholat tengah malam, 1/3 malam saja. Kemudian kita berdialog, berbisik kepada Allah. Hitung dosa-dosa kita. Nanti Allah tampakkan. Rahmat Allah turun. Dengan apa sih? Kemudian Allah tampakkan dosa-dosa kita lakukan. Keluar air mata ini. Di saat itu Allah sangat dekat kepada kita. Seakan-akan Allah berada dalam hati kita. Allah menghangatkan diri kita. Lalu apa yang kita lakukan? Benahi diri kita. Orang yang sukses di hadapan Allah, orang yang selalu senantiasa menghitung-hitung kejelekan dirinya. Supaya kenapa sih? Supaya dia bertambah dan menghapuskan segala dosa-dosanya, kemudian menambah kebaikan-kebaikan dilakukannya. Suksesnya seorang di hadapan Allah yaitu selalu senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ruh keluar dari jasad kita, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatan 'abdi ma yughargir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat kepada seorang hamba sebelum ruh keluar dari kerongkongannya. Artinya apa? Masih ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Ketika ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah, seakan-akan nanti kerjanya akan hilang, profesinya akan hilang, pangkatnya akan hilang, jabatannya pun akan hilang. Seakan-akan semuanya hilang, takut duniawinya akan hilang. Tetapi jangan sampai kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu menyelesaikan semua yang tadinya di luar nalar kita. Tidak mustahil bagi Allah. Allah akan kembalikan pangkat kita, jabatan kita, profesi kita. Allah angkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah bagi orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jelas. Taubat itu adalah menyelesaikan suatu perkara yang tadinya tidak mungkin pasti akan menjadi mungkin. Taubat itu akan mendekatkan rezeki kita. Taubat itu akan mengangkat derajat kita. Taubat itu akan mengampuni segala dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita. Bukan hanya sampai di situ, pasti yang kita mendapatkan ending dalam kehidupan kita di akhir hayat kita ialah wafat dalam husnul khatimah. Dan kita ini adalah bangkai yang berjalan. Bang Haji Roma Irama dengan syairnya, ya, ini luar biasa, menjadi sebuah lagu.
itu menjadi lagu renungan syair yang menjadikan nasihat buat kita semuanya. Apa sih yang disampaikan oleh Bang Haji? Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Kemudian anak meninggalkan kita, istri meninggalkan kita. Apa yang Allah terima? Taubatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi sebujur bangkai, tapi bukan bangkai, diurus oleh Allah, diurus oleh malaikat Allah orang yang bertaubat. Kalau selama ini bumi berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman. Terputuslah, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Sendirian, terputuslah amal perbuatan kita. Dan taubat inilah yang menghampiri diri kita, yang bisa membenahi diri kita sebelum kita menjadi mayit. Jadikan mayit ini menjadi harum di hadapan Allah. Jadikan mayit ini menjadi suatu kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat. Tubuh artinya jasad. Ketika orang bertaubat, tubuhnya bertaubat di hadapan Allah, maka Allah akan sucikan. Subhanallah, disucikan tubuh kita. Yang pasti terhindar dari apa sih? Dari segala binatang yang memakan jasad kita. Tidak akan jadi bangkai tentunya. Tetapi kalau seandainya tidak bertobat kepada Allah, akan jadi bangkai kita di hadapan Allah, akan menjadi busuk. Yang dimaksud adalah busuknya nilai perbuatan maksiat kita. Ketika kita tidak bertobat kepada Allah, tidak mohon ampun kepada Allah, taubat ini menyelesaikan kehidupan kita. Taubat ini menyelesaikan segala urusan kita. Dan taubat inilah yang bisa membahagiakan ketenangan jiwa kita. Banyak sekali manusia yang saat ini lupa akan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan hidupnya sampai abadi. Tapi ingat, kita akan semakin tua. Tidak tua, tidak muda, umur. Nggak ada yang tahu. Apakah kita lagi berangkat kerja tiba-tiba sakit perut, kemudian sakit perut itulah mulas perut kita, kemudian ke kamar, tiba-tiba kita bertemu dengan malaikat Israel. Atau mungkin hanya kesandung besi saja, kemudian jantung kita ya, terhenti, ketemu malaikat Israel. Kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas kita melangkah suatu kemaksiatan, kita sudah booking mungkin sesuatu yang memang perempuan ya, yang tidak halal, di hotel ataupun di tempat kantor dan sebagainya, tempat rekreasi dan sebagainya. Tiba-tiba kita melangkahkan niat kaki kita untuk maksiat, belum bertobat kepada Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Alangkah ruginya kita. Tobat itu menyelesaikan urusan kita. Yang tadinya sulit menjadi mudah. Allahu Akbar. Artinya apa sih? Mari sama-sama sebelum ruh tercabut dari jasad kita, kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan bertobat. Taubat setobat-tobatnya. Kita benahi kehidupan kita. Kita evaluasi diri kita. Kita muhasabah diri kita. Baguskan budi pekerti kita dengan taubat. Orang yang bertobat istighfar. Waqfid janahaka lil mu'minin. Dia semakin rendah, tawadu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sombong. Kenapa orang yang taubat ini adalah membenahi dirinya? Yang tadinya sombong, hujub, takabur, bangga dengan kemaksiatan. Hari itu ditatap sama Allah, dia bertaubat, semakin merendah.
semakin sujud, semakin ruku, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang taubat. Orang yang selalu membenahi dirinya dengan akhlakul karimah, tutur katanya pun berubah menjadi mutiara. Tangannya pun semakin mudah untuk menolong orang lain. Mulutnya pun semakin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilakunya sangat mulia. Ini ciri-ciri orang bertobat kepada Allah. Semakin merendah, ruku dan sujud di hadapan Allah. Dia tidak membanggakan dirinya. Selalu senantiasa memuliakan orang lain. Inilah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu niatnya, hatinya seakan-akan ingin menghadap Allah melewati ritual yang namanya sholat 5 waktu. Kenapa sih? Orang bertobat itu ketika diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, giroh dia, ingin berjumpa dengan Allah dengan secepat-cepatnya. Ada keinginan berjumpa dengan Allah dengan secepat-cepatnya. Kenapa? Dengan pintu taubat itulah yang Allah tatap dia, sehingga digiring oleh Allah doyan ke masjid, doyan ke majlis taklim, doyan kebaikan, mengikuti kajian, berbagai macam kajian dia hadir. Giro seakan-akan membenahi kehidupannya. Dia nggak mau kembali kepada masa lalunya. Semakin rendah di hadapan Allah, semakin sujud di hadapan Allah, semakin Allah muliakan hambanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan oleh teman-temannya ketika dia bertobat hijrah di jalan Allah, akan tapi Allah angkat derajatnya, Allah muliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Direndahkan oleh sahabat-sahabatnya ketika diajak untuk maksiat, diberhenti, ditertawai, akan tetapi Allah angkat kebahagiaan derajat di hadapan Allah. Itulah bagi orang-orang yang bertobat, bersyukur dan alhamdulillah dia membenahi dirinya, semakin tawadu, semakin rendah hati, semakin cinta kepada dirinya untuk berjumpa dengan Allah, semakin cinta kepada saudaranya, hatinya kepada siapapun. Dan pasti ya, orang yang seperti ini, hamba pilihan yang bertobat kepada Allah, pasti sudah Allah rindukan, pasti sudah surga rindukan, pasti sudah para malaikat-malaikat rindukan. Ketika ajalnya dia nemui kemudian keluar dari jasadnya, pasti para malaikat cinta dan sayang kepada orang yang bertobat. Kenapa orang yang bertobat adalah orang yang memang para malaikat ini, ada salah satu kisah, ada seorang sahabat yang setiap hari beristighfar kepada Allah. Setiap keluar dari mulutnya astagfirullahaladzim. Padahal ibadahnya Masya Allah. Ibadahnya kalau kita lihat getol sekali. Pergi ke masjid jamaah, membaca Al-Quran, puasa Senin Kamis. Tapi istighfarnya luar biasa. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sampai para malaikat ini mengatakan kepada Rasulullah. Jibril mengatakan, ya wahai Khalilullah, wahai Nabi Allah, Nabi Muhammad, lihatlah hambamu ini. Sudah tertulis namanya, hatinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi terus gerakan hatinya untuk bertobat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Seakan-akan kenapa? Mencari tatapan Allah, mencari senyuman Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang sahabat ini adalah orang yang benar-benar ruku dan sujud. Orang yang mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencari kedekatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada raut wajahnya ekspresi kesombongan yang luar biasa, memuliakan sahabat-sahabatnya yang lain. Inilah ciri-ciri orang bertobat. Dan hari itu para malaikat bangga kepada sahabat Nabi tersebut. Namanya pun orangnya sebelum meninggal, tapi namanya sudah Allah cantumkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau seperti sahabat tersebut? Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dambaan Allah kepada hambanya yaitu bertobat kepada Allah, yang selalu senantiasa menjaga dirinya, mengevaluasi dirinya, mengkoreksi dirinya, kemudian ada perubahan, pembenahan dirinya. Semoga kita digolongkan orang-orang bertobat dan diwafatkan dan husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.